Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Artika Putri dan teman saya Nafisa Putri Buhari akan menjelaskan materi tentang modernisasi dan globalisasi. Pengertian modernisasi. Asal kata modo artinya cara dan ernus, artinya periode waktu masa kini. Proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Perubahan perawatan dari sederhana menjadi kompleks. Koenjang Ningrat menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Opbrun dan Nimkov. Modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Bentuk perubahan dalam modernisasi, yaitu yang pertama, aspek struktur organisasi sosial. Proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Dan yang kedua, aspek sosial demografi. Proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Gejala modernisasi. Yang pertama, bidang budaya ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh budaya asing. Kedua, bidang politik, semakin banyak negara yang lepas dari jajahannya. Ketiga, bidang sosial, semakin banyak kelompok baru. Dan terakhir, keempat, bidang ekonomi, semakin kompleks kebutuhan hidup manusia. Ciri, syarat, dan mental manusia modern. Ciri-ciri manusia modern yaitu sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan, memiliki perencanaan, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat dan martabat orang lain, percaya pada iptek. Sikap mental yaitu kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Syarat modernisasi, cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data baik dan terpusat, iklim kondusif terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi, desentralisasi waktu. Dampak modernisasi, yang pertama dampak positif, memperkuat integrasi masyarakat, memajukan iptek, meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Dan kedua, dampak negatif, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, pencemaran lingkungan, dan meningkatnya kriminalitas. Globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses atau tatanan yang menyebabkan seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara saling dihubungkan dengan masyarakat atau negara lain akibat dari kemajuan teknologi komunikasi. Karakteristik globalisasi menurut Robin Cohen dan Paul Kennedy. Pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. 4. Meningkatnya masalah bersama. Teori globalisasi. Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi konkret terhadap berjalannya orang atau lembaga di seluruh dunia. Cara konferensi ukuran para tradisionalis percaya bahwa globalisasi hanyalah sebuah mitos dan jika benar adanya, fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan. Terakhir, para transformalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Proses terjadinya globalisasi pertama dimulai pada tahun 1000 dan 1500 Masehi, yaitu pedagang Cina dan India melalui jalur sutera. Selanjutnya ditandai dengan dominasi pedagang kaum muslim di Asia dan Afrika. Lalu ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa dan terakhir terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme dunia runtuh. Faktor-faktor pendorong terjadinya globalisasi. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Dan yang terakhir, mengglobalnya pasar uang. Gejala-gejala globalisasi di Indonesia. Pertama, pada bidang iptek, adanya penemuan telepon sebagai alat komunikasi, adanya penemuan alat transportasi, penemuan alat kantor, dan pemanfaatan sumber energi yang dapat diperbaharui. Kedua, bidang ekonomi, berdirinya perusahaan yang melakukan produksi di berbagai negara. Kehadiran tenaga kerja asing, perusahaan multinasional lebih mudah memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di negara-negara di dunia.
Ketiga, bidang politik. Terciptanya sistem pemerintahan demokratis dan terbuka, meningkatnya partisipasi negara dalam menciptakan perdamaian dunia. Keempat, bidang sosial. Meningkatkan kontak lintas budaya dan munculnya sikap individualisme, konsumtif, dan materialis. Terakhir, bidang agama. Terfokus pada aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar atau menabrak akidah-akidah agama. Dampak globalisasi dan modernisasi di Indonesia. Adanya urbanisasi, kenakalan remaja, kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan, dan kriminalitas. Tantangan global terhadap jati diri bangsa Indonesia. Pertama, melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kedua, pemakaian bahasa Indonesia. Ketiga, kurangnya legitimasi agama. Keempat, dekandensi moral dan kekacauan manusia. Dan terakhir, perubahan pola perilaku dalam pergaulan. Solusi dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Pertama, meningkatkan pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, menggunakan Pancasila sebagai filter budaya asing dan kemajuan iptek. Ketiga, menunjukkan prestasi putra-putri bangsa Indonesia. Dan keempat, memotivasi bangsa Indonesia untuk bersikap kritis terhadap perubahan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.